Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga saat ini kami Tuhan dapat beribadah doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau beracara dalam penyampaian firman-Mu supaya apa yang disampaikan hanya karena kehendak-Mu saja. Kau memberkati semuanya dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu menguatkan kami dan meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami semua. Berkati Tuhan seluruh ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi jemaat GPI Kapasari, ya, dan juga salam sejahtera, salam dari jemaat kami dari Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berkat Kemurahan Tuhan. Di mana sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita ditanya, kita berkata, apakah kita orang Kristen? Kita pasti berkata kita orang Kristen. Tetapi pembuktian sebagai orang percaya hari-hari ini harus dibuktikan dengan pada waktu mengalami suatu pergumulan. Dan kita tahu hari-hari ini, kita semua sedang mengalami pergumulan ini. Dari tahun 2020, tahun lalu sampai hari ini, sudah hampir setahun COVID berjalan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak kejadian-kejadian yang sungguh memiriskan bagi kami sebagai hamba Tuhan, gereja-gereja, bagaimana jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan mulai undur dari Tuhan karena COVID ini. Dan kita akan belajar di malam hari ini bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya menghadapi hari-hari ini supaya kita tetap tangguh. Supaya kita bisa menyadari bahwa sampai hari ini pun kita berada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita tidak boleh takut atas semua apa yang terjadi di depan kita. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, saya akan baca dari Roma, saya ambil dari Roma 11. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah masing-masing Roma 11 secara keseluruhan. Ya. Tapi saya akan terfokus kepada Roma 11 ayat 22, karena terbatasnya waktu. Ya. Di dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan seperti ini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat Roma 11 ini adalah ayat yang para ahli Alkitab mengatakan ayat yang keras, Roma 11 ini. Karena suatu teguran dari pasal, kalau kita bisa lihat di pasal 9 sampai 11, pasal 9, 10, 11 itu berbicara mengenai Israel. Bagaimana kalau kita lihat di pasal 9, bahwa Tuhan menegaskan bahwa Israel adalah umat pilihan. Tuhan tegaskan kembali. Tetapi di pasal 10, kalau Bapak Ibu sudah bisa baca dari pasal 9 sampai 11, bangsa Israel itu menolak. Dan ini yang tidak mau kita ulang sebagai anak-anak Tuhan, karena kita harus sadar ini, supaya kita jangan mengulangi lagi kesalahan, kebodohan oleh bangsa Israel ini. Dan tentu kita akan lihat, karena keterbatasan waktu, kita akan lihat. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita mempelajari ini. Karena kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, menghadapi 2021 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mulai bergerak. Harus menjadi orang-orang yang tangguh. Ya. Pandemi masih terjadi. Tetapi jangan kita terpuruk oleh pandemi ini. 2021 ini setiap anak Tuhan, orang-orang percaya harus bangkit. Untuk mulai mengerti mau Tuhan atas apa yang terjadi dalam pandemi ini. Tentu kita akan belajar apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai bukti bahwa kita meresponi berkat kemurahan Tuhan yang kita terima hari ini. Yang tadi saya di awal katakan bahwa hari ini pun kita masih sehat, hari ini kita masih bisa bekerja, masih bisa menghirup udara segar. Ya. Karena kita lihat di sekitar kita ada orang-orang yang meninggal karena COVID. Ya. Dan banyak hal, ada orang-orang yang mengalami kesusahan-kesusahan karena COVID ini. Tapi kita belajar hari ini bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan. Ada dua hal yang akan saya bagikan, yaitu di ayat pasal 11, Roma 11 ayat 25, dikatakan seperti ini. Kita harus bagaimana supaya supaya kita bisa meresponi berkat kemurahan Tuhan hari-hari ini. Ya. Ayat 25 dikatakan seperti ini.
Roma 11 ayat 25. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Ya. Ayat ini akan menjadi panjang, tetapi saya akan ambil di bagian yang A-nya, yaitu jangan menganggap dirimu pandai. Bangsa Israel ini kalau kita tahu bahwa ada bangsa khusus, bangsa pilihan, yang punya kelebihan unik dibanding bangsa-bangsa lain. Saya punya sahabat, salah satu hamba Tuhan yang salah satu dari keturunan bangsa Israel ini, bangsa Yahudi. Saya pernah berdiskusi dan bertanya kepada dia, apa sih sebetulnya kelebihan dari bangsa Israel ini? Ya. Secara anatomi tubuh, dia berkata bahwa bangsa Israel punya kelebihan sedikit di otak belakangnya dia. Jadi otak kecil, ya otak besar, otaknya dia, otak besar, itu sedikit lebih besar dibanding orang-orang bangsa lain di dunia. Sehingga cenderung bangsa Yahudi ini orang-orang yang pintar. Kalau kita tahu ahli-ahli di dunia ini sebagian besar adalah berasal dari bangsa ini. Tapi bukan itu yang menjadi masalah yang terpenting. Ada satu kelebihan yang membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Sampai hari ini sebetulnya. Yaitu mereka punya akses, karena mereka percaya bahwa mereka umat pilihan. Sampai hari ini mereka yakini itu. Jadi mereka punya akses langsung kepada Allah. Maka itu mereka tidak bisa menerima bahwa untuk menghadap dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan ini menjadi perdebatan bagi mereka sampai hari ini, yang membuat mereka tidak mau menerima. Mereka menjadi tegar tengkuk. Menjadi kebebalan mereka. Ini menjadi masalah bagi mereka. Mereka masa pandai. Dan memang mereka pandai. Dan ini kalau kita aplikasikan dalam hidup kita hari-hari ini. Kita harus sadari ini. Tuhan paling benci orang sombong. Dalam ayat ini jangan merasa pandai ini. Jangan supaya kamu menganggap dirimu pandai. Bukan berarti kita harus menjadi seperti orang yang bodoh. Atau pura-pura bodoh. Tuhan juga tidak suka kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan juga tidak ingin kita jadi orang yang bodoh. Tuhan ingin kita menjadi orang yang pandai. Tapi jangan pada waktu kita menjadi orang yang berhikmat atau orang pandai. Kita menjadi sombong. Karena Tuhan paling benci dengan sombong ini. Tuhan ingin kita mulai mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita kasih hikmat Tuhan, kita mengerti. Contoh yang terjadi hari-hari ini pandemi. Ya. Banyak orang bertanya, apa sih maksud Tuhan dari pandemi ini? Ya. Di awal-awal pandemi terjadi, banyak para hamba Tuhan senior katakan, ini Tuhan punya maksud. Supaya kita belajar rendah hati. Ya. Kesombongan orang karena apa? Bisnis hancur, ekonomi hancur, ya. Perdagangan hancur. Bahkan gereja-gereja terpaksa menutup diri. Harus online. Dan semua sampai hari ini, ya kalau di kota kami sudah mulai buka mulai bulan Juli. Tapi di kota Surabaya masih tidak banyak gereja yang berani buka. Karena pandemi ini terjadi. Ya. Terus pasti ada efek-efek yang tidak nyaman bagi gereja juga. Dan bagi para jemaat yang melakukan kehidupan sehari-hari. Buka toko juga susah. Orang yang bekerja terpaksa dirumahkan. Ya. Tetapi kalau kita melihat ini semua, kita harus mengerti. Apa inti ini semua? Bahwa Tuhan ingin kita mulai belajar rendah hati. Apa Tuhan maksudmu pada waktu ini terjadi pandemi ini? Kalau kita paham dengan hal ini, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan mulai berbicara. Ini ayat yang keras Bapak Ibu Saudara, Roma 11. Ya, pasal 11 ini. Jadi kita belajar. Bangsa Israel begitu bebalnya, dia keras kepala. Tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita melihat perjalanan hidup bangsa Israel, berapa kali mereka melawan Tuhan. Tuhan ampuni, melawan Tuhan, Tuhan ampuni. Ya. Apakah kita menunggu sesuatu yang terburuk terjadi dalam hidup kita, baru kita mau bertobat? Intinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari, kita belajar satu poin yang pertama, jangan merasa pandai. Kalau kita menghargai berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, kita bisa menikmati hidup kita hari-hari ini. Jangan kita sombong, merasa pandai dalam hidup kita. Aku berhasil sampai seperti hari ini karena kepintaranku. Aku berhasil karena aku bekerja keras. Ya. Gerejaku berhasil, sukses. Karena aku sebagai pelayan Tuhan, aku mendukung gereja dengan begitu rupa. Tidak Bapak Ibu Saudara.
Saya percaya satu hal bahwa satu gereja berdiri karena banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan di dalam gereja itu. Bukan karena gembalanya yang hebat atau wakil gembala atau pelayan Tuhan, bukan. Semua saling terkait. Kami selalu ajarkan ini di gereja kami. Ya. Kita saling mendukung di dalam satu gereja supaya kita ini menjadi kuat satu dengan yang lain. Mari, jangan merasa pandai dengan kehidupan kita hari-hari ini. Jangan kita sombong. Ya. Merasa pandai dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan bisa habiskan itu semua. Seperti bangsa Israel. Ayat ini begitu keras kalau Bapak Ibu sudah baca dengan detail. Saya tidak bisa, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa ceritakan dengan detail. Saya tidak bisa paparkan dengan detail. Tetapi intinya bahwa, ayo kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Jangan kesalahan bangsa Israel yang kita ulang. Menjadi bebal. Tidak mengerti kehendak Tuhan lalu kita merasa pandai dan menjadi sombong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah meragukan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Kalau kita baca di ayat ke-29 sampai 33. Di dalam Roma 11. Ya, Roma 11 ayat 29 sampai 33. Ya. Saya akan ambil yang di ayat ke-33-nya supaya lebih mempersingkat waktu. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak tersediki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Kita kadang-kadang tidak bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita pegang sampai kapanpun, seumur hidup kita. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam tindakan Tuhan kepada kita. Mungkin kita merasa ini kok buruk seperti pandemi yang kita alami hari-hari ini. Tuhan kok seperti ini kok tidak selesai-selesai sudah setahun Tuhan. Kita dulu berdoa terus, gereja-gereja semua berdoa. Seluruh bangsa di dunia berdoa. Ya, terutama anak-anak Tuhan berdoa untuk Tuhan segera selesaikan ini. Tapi sampai hari ini 2021, hampir 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun lah saya katakan. Belum selesai. Bahkan orang katakan tidak tahu sampai kapan ini. Vaksin sudah mulai diberikan. Ya. Beberapa hamba Tuhan, saya juga sudah menerima vaksin. Ya. Supaya menjaga. Ya. Vaksin yang pertama, nanti minggu ke depan kita akan terima vaksin yang kedua. Tindakan-tindakan pemerintah terus berusaha untuk menjaga ini semua. Tetapi kita belajar. Apa sih maksud Tuhan? Jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Terlepas dari COVID ini. Mungkin kita mengalami hal yang lain di tengah-tengah COVID ini. Karena saya sadar kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Pada waktu kita mulai melenceng dari Tuhan. Tuhan tegur dengan banyak hal. Tuhan tegur dengan teguran-teguran yang kadang-kadang kalau diberitahu tidak diberitahu yang seperti kehidupan kita sebagai orang tua. Ya, saya sebagai orang tua saya punya 2 orang anak. Ya. Seringkali kadang-kadang kita mengajar anak kita ya, dengan teguran-teguran yang penuh dengan kasih. Ya. Apalagi Allah Bapa kita. Padahal itu anak itu salah. Mungkin kita ngomong dengan halus pertama. Dia ngomong halus tidak bisa, mulai agak tinggi nada kita. Tapi kalau tidak bisa diberitahu dengan halus atau dengan nada tinggi, kita akan bicara dengan tegas atau mungkin bukan dengan tindakan. Saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah salah dalam keputusannya. Dia sangat tahu bagaimana diri kita. Dia tahu yang terbaik untuk diri kita. Dan itu yang harus kita pahami. Satu hal yang harus kita pegang, pada waktu terjadi sesuatu dalam hidup kita, ayo coba kita renungkan. Sama seperti hari-hari ini. Kalau kita mengalami sesuatu di tengah-tengah pandemi hari-hari ini, sadari, jangan-jangan Tuhan ingin kembalikan kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Karena hidup ini berkat kemurahan Tuhan. Tuhan ingin kita berjalan dalam kemurahan Tuhan dan melakukan tugas kita. Sebagai orang-orang percaya, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Di dalam keluarga kita, di bagi gereja kita, ya, di mana kita beribadah, di mana di tempat teman-teman kita. Tuhan inginkan kita berguna di sini semua. Ya. Saya tutup dengan satu kesaksian di tengah-tengah pandemi ini. Ya, saya tidak panjangkan khotbah saya di malam hari ini. Ada suatu kejadian yang sangat menguatkan saya juga pada waktu kejadian ini. Jadi gini sih, ya, secara singkat,
Pada awal pandemi, gereja kami langsung ambil tindakan waktu itu. Kami ada komsel-komsel. Pada waktu kami mengerti ada kejadian seperti ini dan kami mendengar bahwa banyak jemaat yang mulai tergoncang karena hampir sekitar 10% dari jemaat kami mengalami goncangan. Ya. Ada yang dirumahkan karena pekerjaan, ya, karena perusahaannya mengalami permasalahan, ada yang bisnisnya goyang dan banyak hal. Ada orang usaha tidak bisa usaha karena waktu itu kan semi lockdown. Ya. Semua kota waktu itu benar-benar tertutup, termasuk juga Madiun, Nganjuk dan Ponorogo. Ada satu jemaat, kami sudah berusaha yang terbaik. Kami gembala-gembala FA yang ada di tim kami terus memantau jemaat. Tapi sebagaimana kami berusaha, masih ada juga bisa kelolosan Bapak Ibu Saudara. Baru ketahuannya setelah apa? Pada waktu sekitar bulan Mei, saya mulai, karena waktu itu kan kami kan sementara kan tidak berani sembarangan keluar. Ya. Lalu kami mulai bulan Mei, kami mulai jalan keliling saya teringat beberapa jemaat. Loh, ini sudah dikunjungi apa enggak? Belum. Saya kunjungi jemaat ini. Ternyata dia mengalami satu masalah. Tetapi pada waktu saya mendengar dia di tengah-tengah masalah itu dia membuktikan bahwa Tuhannya hebat, Tuhannya dahsyat. Karena dia tidak pernah ragu jemaat ini. Ya. Jadi pada waktu dia bersaksi, saya juga dikuatkan sebagai hamba Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu di awal-awal pandemi tadi saya katakan itu, ada satu titik, karena orang ini sebenarnya bukan orang yang tidak punya Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang ini cukup lumayan diberkati, cuma karena pada waktu itu karena dia juga punya usaha air minum isi ulang. Ya. Karena dia orang ini sederhana, ya. Jadi akhirnya kami cukup awal-awal tuh. Cuma karena memang karena pandemi itu, jadi dia jadi ketakutan, akhirnya dia mau ngambil uang pun tidak bisa, jadi dia mengurung diri di rumah. Jadi dia cuma mengandalkan apa yang ada di rumah saat itu. Karena waktu itu benar-benar kita banyak yang tidak paham dengan kondisi waktu di awal-awal terjadi penutupan itu. Ya. Karena dia juga orang yang cukup umur waktu itu. Nah, jadi dia tidak ada pemasukan karena dia air isi ulang. Tidak ada pemasukan dan tidak bisa keluar. Jadi dia cuma mengandalkan apa yang ada di rumah. Sampai satu titik berasnya dia tuh habis Bapak Ibu Saudara. Jadi beras itu hanya cukup untuk hari itu saja. Berasnya itu cukup untuk hari itu saja. Besok mau makan apa? Dia tidak punya. Tapi apa tindakan yang dia ambil? Dia percaya satu hal. Ya. Bahwa Tuhannya tidak akan pernah mempermalukan dia. Dan ini menjadi kuncinya Bapak Ibu Saudara. Karena saya waktu itu tegur dia loh. Pak, Bu, Bapak Ibu kan bisa telepon kami di gereja. Karena dia cukup seringkali SMS, WA-WAan dengan ya Ibu Gembala, mama saya. Ya. Dia seringkali hubungan. WA, bisa ngomong, Pak ada kondisi seperti ini, kami kirim dari gereja. Beras. Dia berkata seperti ini, Pak, jangankan gereja Pak. Saya punya saudara, itu gudang beras Pak. Saya ngomong, saya dikirim Pak, 2 karung beras. Tapi dia bukan saudara seiman, saudara saya ini. Kalau saya minta seperti itu, berarti saya mau memarukan Tuhan saya. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dia percaya kepada Tuhan, tidak pernah meragukan Tuhannya. Jadi dia bilang, dia menyembah dari pagi bersama suaminya, menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, kau tidak akan pernah tinggalkan aku, kau tidak akan pernah mengeluarkan aku Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Siang agak menuju sore, tiba-tiba ada seorang datang, ketuk pintu dia. Loh, siapa Pak? Mau beli air? Tidak Bu, tunggu sebentar ya Bu ya. Bapak ini kembali ke mobilnya dia, suruh pegawai dia bawa 1 karung beras Bapak Ibu Saudara. Dibawa keberikan kepada dia. Dia kaget, loh apa ini? Loh, kamu ini siapa? Bapak Ibu terus saudara tahu siapa? Ini adalah bekas pegawai dari ibunya ibu ini. Karena dulu ternyata ibu ini, jadi ibunya orang tuanya dari ibu ini adalah salah satu orang terpandang di daerah itu. Dulu punya karyawan banyak, karyawan-karyawan ini sekarang sukses. Pertanyaannya, apakah orang ini tahu dia kondisi hari itu terjadi? Ada masalah? Tidak tahu kan Bapak Ibu Saudara. Apakah ini kebetulan? Tidak. Saya percaya bahwa ini adalah mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, sampai hari ini, atau sampai kapanpun, kalau kita percaya janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan masih akan terjadi. Asal kita percaya akan janji-janjinya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita kalau kita percaya penuh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang seperti Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan kirim burung untuk mengirimkan roti. Burung gagak, sama seperti ibu ini.
Tuhan kirimkan orang yang dia tidak kenal secara langsung. Yang orang belum mengerti masalahnya untuk kirim beras. Dan setelah beras itu dia bilang setelah beras itu habis mulai berjalan normal, kondisi tidak ada masalah. Ekonomi mulai berjalan. Tuhan memperhatikan kita sedetil-detilnya Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, saya tutup ya firman Tuhan di malam hari ini dengan ambil kesimpulan bahwa ayo Bapak Ibu Saudara sadari berkat kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan itu baik, penuh kasih. Tapi ingat Tuhan itu adil. Jangan bermain-main dengan Tuhan di hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita mulai sadar, kita mulai peka. Ada maksud Tuhan bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini supaya jadi orang-orang yang kuat. Karena apa? Setelah ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mungkin kita dengar hari ini terjadi varian mutasi baru dari virus COVID ini. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tapi bagi kami, anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam langkahnya. Jangan pernah meragukan Tuhan di poin kedua. Dan jangan pernah merasa kita pandai sehingga kita sombong. Kita seperti tidak butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang butuh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kalau memang gereja Bapak Ibu Saudara masih online, sungguh-sungguh dengan online. Kalau bisa offline, ayo sungguh-sungguh dengan offline. Jangan pernah takut. Kalau memang kita mau ibadah offline, penuh dengan keberanian. Pasti Tuhan ini tetap jaga protokol kesehatan. Jaga dengan baik. Hati-hati, jaga jarak. Ya, pakai masker. Tetap kami offline, kami tetap jaga protokol dengan baik. Ya. Tapi yang tidak berani, memang ada jemaat yang tidak berani. Saya bilang, online tidak apa-apa, tapi yang sungguh-sungguh. Yang serius menghadap Tuhan. Saya percaya. Dua hal aja ini kita pegang, jangan sombong. Jangan merasa jangan merasa hebat. Lalu kita tidak butuh Tuhan. Masa kita bisa segala sesuatunya. Tuhan akan hajar kita. Dan juga jangan pernah meragukan Tuhan. Percayalah, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Asal kita percaya dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus bekerja. Melalui Roh Kudus-Mu untuk terus berbicara di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan adalah biji mata-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Yang memandang kami, yang melihat kami, mengawasi kami Tuhan. Jika kami mengalami susah, kami percaya Tuhan Kau akan tolong kami. Kau akan berikan jalan, bahkan Kau berikan jawaban, Kau berikan Tuhan solusi yang akan Kau berikan kepada kami supaya kami Tuhan bisa melalui ini semua Tuhan Yesus. Untuk Tuhan pimpin kami Tuhan, berikan pimpinan yang lebih lanjut. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati juga gereja GBI Kapasari Tuhan. Gembala bersama seluruh staf jajarannya Tuhan. Kau urapi semuanya Tuhan, supaya kami, semua Tuhan di GBI Kapasari ini Tuhan, saling terkait, saling terikat. Saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya tetap kuat. Gereja ini tetap eksis menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Bagi kota Surabaya. Dan semuanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.